Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan semua. Di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pengetahuan lingkungan tentang risiko lingkungan dan iptek bersih. Semoga kawan-kawan semua dapat menyimaknya dengan baik dan dalam kondisi yang sehat. Oke, di sini saya Akil sebagai moderator dalam presentasi kuliah pada kali ini akan mencoba memandu perkuliahan kita kali ini. Di sini ada anggota-anggotanya, ada Fernando, ada Fajar, ada Jukepri, ada saya sendiri dan ada Zulpadli. Kami akan mencoba menyajikan apa yang sudah kami buat tentang risiko lingkungan dan iptek bersih. Memangnya ada apa sih lingkungan? Memangnya bisa memenuhi risiko? Dan apakah iptek itu bisa menciptakan sesuatu yang bersih? Di sini kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, akan ada pengertian dari risiko lingkungan. Untuk bagian ini akan saya serahkan kepada saudara Fajar. Terima kasih saudara Akil yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Nama saya Fajar Sutiana Aji, NIM 1711713. Materi yang saya sampaikan adalah pengertian resiko lingkungan. Di sini ada definisi dari definisi resiko dan definisi lingkungan. Yang pertama ada definisi resiko. Resiko adalah kecenderungan akan terjadi suatu kejadian yang berakibat erat dengan suatu alternatif prospektif, yaitu menaruh perhatian apa yang akan terjadi pada waktu ke depan dan kemungkinan apa penyebab kejadian tersebut. Dalam kata lain, resiko adalah dampak negatif yang terjadi di masa yang akan datang yang disebabkan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, yang kita lakukan sekarang pasti akan memiliki dampak di masa depan yang bisa jadi negatif ataupun positif. Dan dampak yang negatif itu adalah dinamakan resiko. Yang kedua ada definisi lingkungan. Kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi cipta manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa lingkungan adalah apa yang ada di sekitar kita, baik itu di atas tanah atau di dalam lautan, yang harus kita jaga isinya dan bijak dalam menggunakan atau memanfaatkannya. Selanjutnya ada resiko lingkungan. Apa sih resiko lingkungan itu? Resiko lingkungan adalah kesempatan atau peluang suatu proses alam atau suatu kejadian alam yang menghasilkan dampak negatif kepada individu atau masyarakat secara keseluruhan. Mungkin bisa jelasnya adalah dampak negatif yang akan kita dapat jika salah dalam menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sendiri. Selanjutnya adalah ada sumber resiko lingkungan. Yang pertama ada resiko gaya hidup atau sosial budaya. Ada resiko kimiawi, resiko fisik, dan resiko biologis. Nah, di sini ada resiko gaya hidup dan sosial budaya. Misalnya seperti merokok, pola makan, dan lain-lain. Resiko kimia yaitu senyawa kimia yang berada dalam air, tanah, udara, atau dan makanan yang berbahaya tentunya. Kedua ada resiko fisik. Resiko fisik itu seperti kebakaran, gempa, letusan gunung, dan lain-lain. Lalu ada resiko biologis. Resiko biologis itu seperti bakteri, terus virus seperti corona, ular, dan lain-lain. Contoh resiko lingkungan. Bisa kita lihat di sini ada kimia akibat pembuangan limbah. Bisa kita baca kasus Minamata di Jepang, industri
petrokimia, dan plastik yang membuang 27 ton senyawa ke Teluk Minamata. Yang kedua ada contoh khusus resiko lingkungan fisik akibat radiasi nuklir. Kasus kebocoran reaktor nuklir ini di Chernobyl, Ukraina. Di Ukraina lah. Radiasi mencapai radius 30 km. Nah, contoh kasus resiko lingkungan ada biologis akibat penyebaran penyakit. Di sini ada 3. Ada AIDS, ada tuberkulosis atau TBC, ada malaria. Sebenarnya masih banyak, tapi cukup 3 ini saja yang saya sampaikan. Untuk yang lainnya bisa dicari sendiri. Yang pertama ada AIDS, menyerang sistem pertahanan tubuh. Cara penyebarannya melalui pola hidup tidak sehat, contohnya seks bebas dan lain-lain. Ada tuberkulosis atau TBC, yaitu penyebaran oleh bakteri yang menyerang sistem paru-paru. Yang ketiga ada malaria, yaitu penyebaran oleh protozoa, khususnya nyamuk. Nah, biar tidak tersebar malaria, sebaiknya kita menjaga tempat kita agar supaya tidak kotor. Intinya menjaga kebersihan dan pola hidup. Nah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jukepri tentang pencemaran. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Fajar. Saya akan melanjutkan presentasinya. Pencemaran merupakan suatu penambahan yang mengubah kondisi maupun kualitas lingkungan, baik itu udara, air, dan tanah, sehingga berdampak negatif bagi seluruh makhluk hidup. Beberapa pengertiannya. Menurut Santos, dia adalah penulis buku, pencemaran merupakan kontaminasi habitat, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat terurai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui buku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut buku pengetahuan lingkungan ITB, pencemaran merupakan suatu penambahan yang mengubah kondisi maupun kualitas lingkungan, baik itu udara, air, tanah, ataupun makanan, sehingga berdampak negatif bagi makhluk hidup. Nah, pencemaran lingkungan berdasarkan polutan. Yang pertama itu kimiawi, disebabkan oleh zat-zat kimia, limbah rumah tangga maupun industri. Misalnya itu jenis-jenis logam berat yang terdapat di limbah pabrik seperti raksa dan timbal. Sedangkan fisik disebabkan oleh zat cair, padat, dan gas. Sedangkan biologi disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Pencemaran lingkungan berdasarkan tempatnya. Pencemaran air merupakan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap kondisi air dari keadaan yang normal menjadi berbahaya atau berpotensi menyebabkan penyakit atau gangguan bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup. Sedangkan pencemaran udara diartikan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke udara, atau tataan udara yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Pencemaran tanah diartikan suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, cara menanggulangi pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, ada beberapa yang kita harus lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang pertama itu mengatur sistem pembuangan limbah industri,
menerapkan kawasan industri terpisah, melakukan penghijauan, memberikan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan, dan pengawasan akan penggunaan bahan kimia. Limbah berbahaya dan beracun. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Fernando. Ya, selanjutnya adalah limbah berbahaya dan beracun. Nah, apa itu limbah berbahaya dan beracun? Limbah berbahaya dan beracun itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya ataupun jumlahnya, baik secara langsung atau tak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, bahan berbahaya dan beracun itu sering disingkat B3. Nah, ini adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia. Next. Jenis-jenis limbah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, limbah B3 yang berasal dari sumber tidak spesifik. Nah, limbah ini berasal dari proses utama, justru dari sebuah kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pencucian, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah limbah B3 yang berasal dari sumber spesifik. Nah, limbah ini berasal dari sebuah kegiatan utama industri. Lalu yang ketiga adalah limbah B3 yang berasal dari sumber lain. Nah, limbah ini asalnya dari sumber yang tak terduga, seperti kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, serta buangan produk yang tak memenuhi spesifikasi. Lalu, sifat dan klasifikasi limbah B3. Nah, sebuah limbah yang termasuk menjadi bahan berbahaya serta beracun bila ia mempunyai karakteristik tertentu, antara lain mudah meledak. Nah, mudah meledak ini maksudnya adalah dapat menghasilkan gas dan suhu serta tekanannya standar, namun bisa meledak. Lalu yang kedua, pengoksidasi. Nah, limbah pengoksidasi adalah limbah yang bisa melepaskan panas sebab teroksidasi, jadi memicu api ketika bereaksi dengan bahan yang lain. Nah, ini contohnya adalah limbah B3 menggunakan pengoksidasi seperti kaporit. Lalu yang ketiga adalah mudah menyala. Nah, mudah menyala ini maksudnya limbah yang bisa terbakar sebab kontak langsung dengan udara maupun air. Nah, contohnya adalah seperti pelarut benzen, pelarut aseton atau pelarut toluena, cat, dan pembersih logam. Lalu yang keempat adalah beracun. Nah, maksudnya limbah beracun ialah limbah yang mempunyai atau yang mengandung zat dengan sifat racun untuk manusia maupun hewan. Contohnya adalah limbah pertanian, misalnya buangan pestisida. Lalu yang kelima adalah berbahaya. Nah, limbah berbahaya ialah limbah yang baik pada fase padat, cair ataupun gas
yang dapat mengakibatkan bahaya pada kesehatan. Nah, lalu yang keenam adalah korosif. Limbah yang sifatnya korosif maksudnya adalah limbah yang mempunyai ciri bisa mengakibatkan iritasi dalam kulit, sehingga mengakibatkan basa memiliki pH lebih dari 2, serta pH lebih dari 12,5. Contoh limbah B3 yang korosif adalah sisa asam sulfat yang dipakai dalam industri baja, lalu limbah asam yang berasal dari baterai. Lanjut. Sifatnya iritasi. Nah, sifat limbah yang bisa mengakibatkan iritasi adalah limbah yang memicu sensitif terhadap kulit, peradangan, ataupun mengakibatkan iritasi pernapasan, pusing, serta mengantuk jika terhirup. Contohnya adalah asam formiat yang dihasilkan pada industri karet. Lalu berbahaya untuk lingkungan. Nah, limbah dengan sifat ini adalah limbah yang bisa mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan serta ekosistem. Contohnya adalah limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Lalu selanjutnya adalah karsinogenik. Nah, limbah karsinogenik merupakan limbah yang bisa mengakibatkan munculnya sel kanker. Nah, lalu sedangkan teratogenik ialah limbah yang dapat mempengaruhi pembentukan embrio, serta limbah mutagenik ialah limbah yang bisa mengakibatkan perubahan pada kromosom. Selanjutnya adalah pemanfaatan limbah. Nah, pemanfaatan limbah yang pertama adalah dalam pemanfaatan limbah kita menggunakan konsep 4R, yaitu pengelolaan limbah yang dikurangi volumenya atau sering disebut reduce. Sedangkan yang kedua adalah limbah yang bisa dihasilkan apabila masih bisa dipakai kembali atau disebut reuse. Lalu yang ketiga adalah recycle. Nah, recycle ini menggunakan kembali limbah pada cycle proses yang sama. Contohnya adalah penggunaan kembali air, recycle paper, recycle plastik, penggunaan kembali air waste pad untuk mencuci unit. Terus yang terakhir adalah recovery. Nah, recovery adalah mengambil material yang bermanfaat dari limbah. Contohnya adalah mengambil aki bekas, box plastik, dan asam sulfat. Lalu box CKD diambil dari paku, kayu, steel strip, dan pengambilan logam nikel dari limbah plating. Selanjutnya adalah iptek produksi bersih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fernando yang telah menyampaikan bagiannya tentang limbah B3. Di sini saya Naufal Akil Afif dengan NIM 17117078 ingin mencoba memaparkan ataupun menyampaikan tentang apa itu iptek atau produksi bersih. Mungkin sebelumnya teman-teman sempat bertanya-tanya iptek bersih itu apa sih maksudnya gitu. Nah, di sini ada tanda kurung produksi. Maksudnya pada bagian ini adalah bagaimana kita memproduksi suatu produk itu bersih
Maksudnya seperti apa akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi produksi bersih, pengertiannya sendiri adalah strategi pengelolaan lingkungan yang sifatnya mengarah pada pencegahan dan terpadu untuk diterapkan pada seluruh siklus produksi. Di sini kita berfokus kepada pencegahan, yang artinya langkah-langkah preventif untuk diterapkan pada seluruh siklus produksi. Berarti di sini juga berdasarkan apa yang saya ambil referensi dari buku pengetahuan lingkungan kita, di sini mencakup keseluruhan sistem industri dari hulu ke hilir. Nah, di sini kita jadi fungsinya dari produksi bersih ini adalah bagaimana kita bisa membuat produk yang sifatnya ini produknya tetap ada, namun tidak merusak lingkungan dalam segi limbahnya gitu. Nah, fungsinya dari produksi bersih ini apa? Untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik pada penggunaan bahan mentah, energi dan air, dan juga mendorong performansi lingkungan yang lebih baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsinya dari produksi bersih ini bagaimana agar kita membuat produk bahkan untuk meningkatkan efisiensinya pada penggunaan bahan mentahnya. Nah, itu diterapkan di industri-industri yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, untuk produksi bersih ini bukan hanya saja ada di Indonesia, namun juga sudah diterapkan di seluruh dunia mulai dari tahun 1990. Nanti saya akan mencoba menunjukkan beberapa tautannya. Nah, di sini berfokus pada usaha pencegahan terbentuknya limbah yang merupakan salah satu indikator inefisiensi. Inefisiensi sendiri artinya adalah pemborosan, yang seperti saya bilang tadi, terbentuknya limbah, berfokus pada pencegahan, preventing. Nah, prinsip-prinsipnya seperti apa? Ada yang pertama, mengurangi penggunaan bahan baku, air, dan energi, serta menghindari pemakaian bahan baku beracun dan berbahaya. Kalau kita produksinya saja menggunakan bahan-bahan B3, tentu limbah yang dikeluarkan pun akan ada limbah B3-nya seperti yang sudah dijelasin oleh saudara Fernando sebelumnya. Lalu, merubah pola produksi dan konsumsi, baik terhadap proses maupun produk yang dihasilkan. Jadi, dari proses awal terbentuknya produk hingga produk yang dihasilkan itu menggunakan produksi bersih atau iptek bersih, seperti yang udah tadi saya bilang juga pada bagian sebelumnya. Lalu, merubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku dari semua pihak terkait. Ya, betul, kita di sini untuk menerapkan iptek bersih, kita tidak bisa hanya sendirian. Dalam arti sendiri ini tidak hanya bisa hanya satu instansi ataupun dua instansi terkait, tapi melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari industri yang menjalankan produksinya, dari pemerintah yang membuat regulasinya, dan juga masyarakat yang mendukung adanya penerapan iptek bersih tersebut. Lalu mengaplikasikan teknologi akrab lingkungan, manajemen, dan prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi jika semua pola pikir yang kita bangun mulai dari pemerintah, industri, dan juga masyarakat sudah satu visi dan sudah satu kerangka, maka kita bisa mengaplikasikan teknologi iptek bersih tersebut. Dan ini tentunya merupakan langkah yang bijak dan tepat yang harus kita ambil sebagai insan yang peduli akan lingkungan. Untuk sebelum masuk ke selanjutnya, saya coba ingin menampilkan bagian pemerintah sendiri, dari BPPT. Bisa dilihat, ini adalah Badan Pengkajian Teknologi dan Penerapan Teknologi di Indonesia. Teman-teman nanti juga bisa sambil melihat. Nah, di sini jadi inisiasi dari iptek bersih ini sudah ada dari tahun 1990 ya. Di sini dicetuskan dan diperkenalkan oleh UNEP, yaitu United Nations Environment Program. Nah, jadi prinsip utamanya itu adalah mencegah terjadinya polusi dan juga dengan menggunakan proses produksi bersih tadi, iptek bersih. Nah, di Indonesia sendiri contohnya seperti apa?
yang udah menerapkan teknologi bisa dibaca di beberapa industri besar seperti Indosmen, Krakatau Steel, Holcim, dan Indonesia Power. Dan di sini yang saya baca ini dari tahun 16 November tahun 2009, yang artinya sudah 11 tahun yang lalu. Mungkin beriring bertambahnya tahun seperti tahun sekarang 2020, sudah banyak industri-industri yang telah menerapkannya. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi intinya dari iptek produksi ini, iptek bersih ini adalah bagian-bagian merupakan suatu sistem yang terpadu yang fungsinya ini untuk mencegah terjadinya produksi limbah yang berlebihan, dan juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Lalu untuk bagian selanjutnya, ke studi kasus, bagian ini akan saya serahkan kepada saudara Zulfadli. Sekian dari saya, maaf bila terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang sebelumnya sudah menjelaskan semua materi. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus. Kami mengambil studi kasusnya itu pada kasus Chernobyl atau tragedi Chernobyl. Yang dimana saya yakin kawan-kawan juga udah familiar tentang tragedi Chernobyl ini. Tragedi Chernobyl adalah suatu kasus di mana kebocoran reaktor nuklir terjadi di kota Pripyat, Uni Soviet pada waktu itu sekitar tanggal 26 April 1986 jam 1.23 dini hari pagi. Bayangkan kawan-kawan, jam 1.23 dini hari pagi kita dibangunkan akibat suatu bencana, ya pastinya nggak enak. Nah, sekedar informasi juga buat kawan-kawan bahwa Chernobyl ini bukan berada di Rusia, tapi sebenarnya berada di negara Ukraina. Dari peta dapat kita lihat bahwa Chernobyl ke kota Kiev itu 90 km. Kota Kiev ini adalah pusat ibu kota dari Ukraina, dan Chernobyl ke Moskow itu sekitar 854 km. Nah, jadi kawan-kawan, bahwa intinya Chernobyl ini sebenarnya berada di Ukraina. Waktu itu reaktor nuklirnya itu terdiri dari 6, yang dimana reaktor nuklir 1, 2, dan 3 itu dalam tahap pakai, reaktor 4 itu dalam tahap uji coba, sama reaktor 5, 6 itu dalam tahap pembangunan. Nah, yang terjadi kebocoran itu pada reaktor nomor 4, yang dimana pada waktu itu reaktor nuklir itu para pekerja pabrik sedang melakukan uji coba karena berada di bawah daya terbatas. Jadi para pekerja ini memutuskan untuk mematikan reaktor ini secara otomatis, dan pada waktu itu ya tanda peringatan sama gangguan anti ledakan tidak terdeteksi akibat dimatikannya. Dikarenakan terjadi lonjakan daya dan saat prosedur darurat untuk mematikan reaktor dilakukan, terjadi gelombang daya yang lebih besar dan memecahnya reaktor dan serangkaian ledakan. Nah, kita sepakat ya kawan-kawan bahwa tragedi Chernobyl merupakan salah satu insiden atau kejadian terburuk dalam sejarah. Bahkan berbagai sumber mengatakan korban jiwa itu 16.000 jiwa. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Banyaklah yang mengatakannya berbagai macam-macam gitu. 36 jam pertama atau hari esoknya 27 April 1986 pukul 1986, pemerintah Rusia memberlakukan zona eksklusif 10 km, dan hari-hari berikutnya itu sekitar 30 km dari pusat Chernobyl, yang dimana mengakibatkan terpaksa mengungsi sekitar 68.000 jiwa, dan ada juga yang mengatakan sekitar 135.000 jiwa. Dalam hal ini mengakibatkan 31 mengalami radiasi yang berbahaya, dan ada yang mengatakan 134 di mana menderita sindrom radiasi akut. 28-29 diantara meninggal beberapa bulan kemudian, dan sisanya itu meninggal beberapa tahun berikutnya.
Nah, selang waktu 14 tahun, 1986 sampai tahun 2000, sebanyak 350.400 orang dievakuasi dan dipindahkan dari daerah-daerah yang paling terkontaminasi di Belarusia, Rusia, dan Ukraina. Nah, pada materi ini kawan-kawan, risiko lingkungan dan iptek bersih, yang pada intinya segala sesuatu kan ada sebab akibat. Akibatnya terhadap lingkungan yaitu daerah ini nggak bisa dipakai, dihuni, dan ada yang mengatakan sekitar 3.000 sampai 20.000 tahun ke depan daerah ini nggak bakal bisa dihuni. Sama ada juga terjadi pengungsian terhadap masyarakat dan kerusakan pada kesehatan, sistem reproduksi, mata, sistem saraf, dan lain masih banyak lagi. Nah, untuk kerugian sekitar 3,4 triliun. Nah, untuk solusinya mungkin kawan-kawan, daerah ini sementara waktu jangan dihuni dulu. Mungkin memang pada waktu itu pemerintah Rusia itu udah membangun sarkofagus sebagai upaya menahan radiasi. Nah, kedua, perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap mereka-mereka yang telah menggunakan nuklir. Karena berbahaya kan. Jadi perlu yang lebih ketat lagi oleh PBB. Sama perlunya penelitian lebih lanjut tentang kasus ini, yang dimana kasus ini nanti kalau kita udah ada penelitian kan, ada alat atau obat yang bisa membersihkan, mensterilkan udara. Segitu aja dulu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulfadli yang telah menjelaskan bagian tragedi Chernobyl, dan juga kepada semua rekan-rekan saya yang telah menjelaskan pada bagiannya masing-masing. Dan dengan disampaikannya studi kasus tragedi Chernobyl, maka telah berakhir juga sesi perkuliahan kita di materi risiko lingkungan dan iptek bersih dari kelompok 8 ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil informasi dan juga dapat mencerna dengan baik apa yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mewakili rekan-rekan saya meminta mohon maaf, dan juga kita akan bertemu kembali pada sesi perkuliahan kita yang akan datang. Sekian dari saya sebagai moderator, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.